Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar bahasa Indonesia untuk kelas 3 sekolah dasar di bab 4 senyum di sekitarku di halaman 97 sampai 106. Materi ini sesuai dengan buku paket Kurikulum Merdeka. Yuk anak-anak, kita langsung saja belajarnya ya. Kegiatan jurnal membaca. Bacalah buku yang membuat kalian tersenyum atau tertawa. Misal cerita humor atau buku lain yang kalian sukai. Bagikan pengalaman kalian. Nah, setelah itu kalian isi jurnal membacanya ya. Lanjut kegiatan mengamati. Cermati gambar ini. Tanggal 6 April diperingati sebagai Hari Nelayan Nasional. Kita berterima kasih pada para nelayan. Berkat mereka kita bisa menikmati ikan yang lezat. Apakah menurut kalian tulisan dan gambar ini sudah sesuai? Sebutkan alasannya. Gambar dan tulisan sudah sesuai karena sudah mewakili ucapan Selamat Hari Nelayan. Coba usulkan tulisan lain untuk ditambahkan di dalam poster dengan menambahkan tulisan tanggal 6 April. Sebutkan alasannya. Karena untuk mengingat setiap tanggal 6 April diperingati sebagai Hari Nelayan. Kegiatan menyimak. Kalian bisa memilih salah satu kegiatan ini. Kegiatan pertama, bacalah sebuah cerita di hadapan seorang teman. Mintalah dia menyimaknya. Tanyakan padanya siapa nama tokohnya, apa pekerjaan tokoh tersebut, apa yang dia lakukan bergiliran. Nah, untuk pilihan kedua, bacalah sebuah cerita. Rekam suara kalian, mintalah izin dan bantuan orang tua untuk menggunakan perekam. Mintalah teman menyimaknya. Tanyakan teman kalian siapa nama tokohnya, apa pekerjaan tokoh tersebut, apa yang dia lakukan bergiliran. Kalian bisa membaca cerita Senyum dari Laut atau Bahri Nelayan Cilik di halaman setelah ini. Kalian bisa mengubah nama tokoh dan kejadiannya. Nah, lanjut kegiatan membaca. Baca dan amati cerita bergambar ini. Judulnya Senyum dari Laut. Gambar yang pertama menunjukkan Tiara berenang di pantai. Gambar kedua, pelampung warna-warni membuat pantai ramai. Gambar yang ketiga, tiba-tiba seekor bintang laut memanggilnya, Tiara. Gambar yang keempat, Tiara mendekat dan menjawab, ya, ada apa? Gambar yang kelima, penyu ingin berkenalan, tetapi dia malu. Gambar yang keenam, penyu kecil tersenyum sambil melambaikan siripnya. Nah, setelah itu coba kalian jawab pertanyaan berikut ini, mana yang termasuk fakta dan mana yang termasuk fiksi. Gambar nomor 1 dan 2 memuat informasi berupa fakta. Gambar nomor 3, 4, 5, dan 6 memuat informasi berupa fiksi. Kegiatan membaca. Bacalah dengan seksama. Judulnya Bahri Nelayan Cilik. Hari menjelang sore, Bahri bersiap-siap pulang. Dayung digerakkan, perahu bergerak perlahan. Jauh di depannya lewatlah sebuah kapal besar. Bahri berdiri dan tersenyum lebar. Dia berseru gembira, kelak aku akan jadi nahkoda. Namun senyum dan seruannya mendadak berhenti. Menjadi nahkoda, bagaimana caranya ya? Nah, coba kalian perhatikan kata yang diblok dengan warna kuning. Dayung, kelak, dan nahkoda. Nah, itu kata baruku hari ini. Apa artinya? Yuk kita cari tahu. Dayung adalah tongkat besar yang pipih dan lebar pada ujungnya untuk menggerakkan perahu. Kelak artinya kemudian hari. Nahkoda artinya pemimpin kapal.
Lanjut jawab pertanyaan berikut ini ya anak-anak. Apa yang membuat Bahri berhenti berseru? Yang membuat Bahri berhenti berseru adalah Bahri memikirkan bagaimana caranya menjadi seorang nahkoda kapal besar. Dapatkah kalian membantunya agar dia tersenyum kembali? Dengan memberi semangat agar cita-cita Bahri dapat terwujud. Siapa pengemudinya? Coba kalian pasangkan kendaraan dengan pengemudinya. Kapal, pengemudinya disebut dengan jurumudi kapal. Kereta api, pengemudinya disebut masinis. Pesawat terbang, pengemudinya adalah pilot. Mobil, pengemudinya disebut dengan sopir. Delman, pengemudinya disebut dengan kusir. Kendaraan apa yang paling berkesan bagi kalian? Ceritakan pengalaman kalian kepada teman-teman. Nah, ini sebagai contoh saja ya anak-anak. Judulnya pesawat terbang. Ceritanya, saat liburan, aku pertama kali naik pesawat. Rasanya seru ketika pesawat lepas landas. Dari jendela, aku melihat rumah-rumah kecil dan awan putih seperti kapas. Setelah mendapat makanan ringan, perjalanan berakhir dengan mendarat mulus. Pengalaman itu sangat menyenangkan dan tidak akan kulupakan. Kegiatan kreativitas, peta cita-cita. Sebelum memulai, carilah informasi tentang cara-cara menjadi nahkoda melalui internet atau sumber lain. Ini adalah peta cita-cita Bahri. Buatlah peta cita-cita kalian sendiri. Tambahkan gambar dan warna agar menarik. Pajang di dinding sebagai pengobar semangat kalian. Berikut ini adalah peta cita-cita Bahri. Bahri ingin menjadi nahkoda. Apa saja yang harus dilakukan supaya cita-citanya dapat terwujud, yaitu dengan menjaga semangat, kemudian rajin belajar, berlatih berenang, belajar tentang kapal, dan belajar tentang laut. Bahri perlu mencari informasi tentang sekolah nahkoda, bisa dilakukan dengan mencari informasi di internet dan bertanya langsung. Untuk bertanya langsung bisa kepada nahkoda, pelaut, guru, dan orang tua. Untuk pencarian informasi di internet bisa mengetikkan dengan kata kunci sekolah nahkoda. Bisa juga ditemani orang tua saat mencari informasi melalui internet. Bisa juga mengetikkan dengan kata kunci cara menjadi nahkoda. Agar cita-cita Bahri menjadi nahkoda terwujud, jangan lupa berdoa dan menjaga kesehatan dengan makanan sehat, menjaga kebersihan, dan berolahraga. Asik, bab 4 sudah selesai. Apa saja yang sudah kalian pelajari, isi dengan tanda centang ya. Bagian dari bab 4 yang menurut saya paling penting untuk dipelajari adalah titik-titik karena titik-titik. Nah, jawab di buku tulis kalian ya. Sekian dan terima kasih anak-anak, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.